Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak sekalian? Semoga semuanya sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Hari ini kita akan membahas mengenai teks eksposisi. Mohon anak-anak untuk konsentrasi ya mengikuti pembelajaran kali ini. Nah, sebenarnya apa sih teks eksposisi itu? Teks eksposisi adalah sebuah teks yang berisi informasi dan pengetahuan yang dimuat secara singkat dan padat. Nah, adapun ciri-ciri teks eksposisi. Yang pertama, bersifat informatif. Yang kedua, biasanya menjawab pertanyaan 5W plus 1H. Yang ketiga, gaya informasi yang mengajak. Yang keempat, berusaha menjelaskan tentang sesuatu hal. Nah, selanjutnya adalah jenis-jenis teks eksposisi. Di sini jenis-jenis teks eksposisi terdapat 5 pembagian. Yang pertama, teks eksposisi ilustrasi. Apa sih teks eksposisi ilustrasi itu? Nah, teks eksposisi ilustrasi adalah teks yang menggunakan penggambaran sederhana atau bentuk nyata dari suatu ide. Artinya, teks eksposisi ini dibuat berdasarkan ide atau penggambaran dari pikiran kita. Yang kedua, terdapat teks eksposisi berita. Teks eksposisi berita ini memberikan informasi dari suatu kejadian dan sering kita jumpai dalam berita atau surat kabar. Yang ketiga, teks eksposisi perbandingan. Nah, teks eksposisi perbandingan ini adalah teks yang menerangkan ide atau gagasan pada kalimat utama dengan metode perbandingan. Artinya, di dalam teks tersebut ada ataupun terdapat perbandingan. Yang keempat, ada teks eksposisi proses. Nah, teks eksposisi proses ini berisi mengenai panduan atau tata cara membuat sesuatu. Nah, isinya mengenai prosedur, langkah-langkah untuk membuat sesuatu. Yang terakhir adalah teks eksposisi definisi. Nah, teks eksposisi definisi ini berisi tentang pengertian dari suatu objek. Nah, selanjutnya yaitu struktur teks eksposisi. Struktur ini sendiri terbagi menjadi 3. Yang pertama, tesis, yaitu pernyataan pendapat atau pembuka. Nah, biasanya tesis ini berada di bagian awal teks eksposisi. Yang kedua, ada argumentasi atau alasan dalam memperkuat suatu gagasan atau ide. Nah, ini sudah termasuk ke dalam isi dari teks eksposisi. Biasanya berada di tengah paragraf. Dan terakhir, ada reiteration atau penegasan ulang pendapat. Nah, biasanya ini berada di bagian akhir paragraf dari teks eksposisi. Nah, sekarang sudah paham kan penjelasan tentang teks eksposisi beserta jenis-jenisnya? Sekarang coba kalian cari dari berbagai referensi contoh dari jenis-jenis teks eksposisi.